Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong Barat, Jakarta Timur diduga keracunan usai santap menu makanan bergizi gratis. Ya, sebagian siswa sempat dilarikan ke rumah sakit namun sudah dipulangkan. Usai menyantap menu makan bergizi gratis, sekitar 21 siswa mengalami gejala lemas, mual, hingga muntah-muntah pada Selasa pagi. 5 siswa diantaranya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Sementara itu, usai dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sektor Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Selasa sore, Kepala SDN 01 Gedong menegaskan pihaknya masih menunggu hasil uji lab Dinas Kesehatan terkait adanya indikasi keracunan hidangan MBG. Bahkan ia juga membenarkan adanya bau tidak sedap dan tekstur berlendir pada mie goreng dalam menu MBG yang dihidangkan. Iya, sebetulnya ini belum bisa dikatakan keracunan gitu ya. Yeah. Kebetulan memang pagi setelah senam, kemudian anak-anak kami tetapkan di lapangan untuk mengonsumsi makanan bergizi gratis seperti itu. Kemudian tidak lama dia ada indikasi. Kemudian ada siswa yang muntah-muntah disusul dengan yang lain-lainnya. Berarti ada bau ya Bu ya? Iya, ada indikasi basi nggak sih Bu? Saya tidak bisa mengatakan seperti itu ya. Artinya bau tak sedap ya Bu ya? Ya, seperti itu. Bu, bau menyengatnya dari makanan apa Bu tadi? Ada mie goreng juga. Kondisi anak-anak sendiri gimana Bu sekarang? Telurnya sih sedikit. Kenapa? Kondisi anak-anaknya sekarang seperti apa? Sudah baik, sudah dibawa pulang, jadi hanya dirawat sebentar saja di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Sebelumnya 241 porsi MBG diberikan ke pihak sekolah dengan menu mie goreng, tahu sumedang goreng, telur dadar, oseng sawi wortel, serta buah stroberi. Terkait peristiwa itu, untuk sementara waktu di SDN Gedong 01 tidak menyediakan makan bergizi gratis hingga hasil laboratorium keluar. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Bisa polisi periksa sejumlah saksi dugaan keracunan terhadap 20 siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Ya, selain memeriksa koki dan juga pengantar makanan, polisi juga minta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Badan Gizi Nasional Yayasan Aminah Mulia Indonesia. Lima orang saksi diperiksa polisi menyusul dugaan keracunan terhadap 20 siswa di Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Mereka adalah koki hingga orang yang mengantar program makan bergizi gratis di sekolahan tersebut. Selain itu, polisi juga sudah meminta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Badan Gizi Nasional Yayasan Aminah Mulia Indonesia. Pemanggilan dilakukan untuk menggali keterangan terkait kasus ini. Untuk saat ini yang dimintain keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah, dan pengantar makanan. Saat ini, para siswa yang mengalami keracunan dan dirawat di RSUD Pasar Rebo kini telah kembali ke rumah masing-masing. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, banyaknya insiden keracunan program makan bergizi gratis, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana membentuk satuan tugas untuk mengawasi Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ya, sementara itu sejumlah dapur di Kabupaten Bandung Barat juga telah dihentikan sementara setelah adanya kasus keracunan massal beberapa waktu lalu. Pasca maraknya kasus keracunan akibat makanan bergizi gratis yang terjadi di sejumlah wilayah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon dengan rencana pembentukan satuan tugas khusus untuk mengawasi Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pemprov Jabar juga mewajibkan SPPG untuk mengutamakan kualitas sajian makanan yang akan diberikan kepada siswa. Langkah ini diambil guna mencegah terulangnya kasus keracunan massal seperti yang menimpa ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Ada layanan pengaduan, jadi pengguna atau penerima manfaat MBG ini manakala makanannya tidak sesuai dengan jumlah angka 10.000, maka dia nanti posting, dimasukin ke media sosial atau dimasukin ke grup WA pengaduan. Nah, dari WA pengaduan itu nanti akan melakukan recheck, kemudian dianalisis dan diperiksa oleh auditor. Betul nggak angka sebegitu? Dan ranahnya ada 3 kalau pengurangan itu. 1 adalah administrasi, 2 pemberhentian, yang ketiga adalah pidana karena itu adalah uang negara yang dikorupsi. Rencananya dapur SPPG yang dihentikan sementara di Bandung Barat akan segera digantikan agar program MBG tetap berjalan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong agar ke depan pengelolaan dapur SPPG bisa dilakukan langsung di sekolah-sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, masih terkait makanan bergizi gratis, kali ini 2 jurnalis dianiaya dan diintimidasi saat mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Pasar Rebo, Jakarta. Ya, seseorang yang diduga pegawai SPPG melakukan tindak kekerasan pada wartawan yang saat itu sedang meliput. Dianiaya nih. Udah. Saya dianiaya. Iya. Saya juga udah mau pergi. Belum selesai kasus keracunan, program makan bergizi gratis kembali menarik perhatian publik. Kali ini dugaan kekerasan terhadap 2 jurnalis mencuat saat peliputan program itu. Peristiwa bermula dari penelusuran dapur SPPG di Pasar Rebo, Jakarta yang menyajikan makanan untuk siswa SD 01 Gedong. Diduga, murid-murid keracunan usai menyantap menu MBG yang disajikan dari dapur tersebut. 2 jurnalis bernama Munir dan Kiki dari MNC TV diintimidasi dan dianiaya oleh pelaku berinisial S yang diduga sebagai petugas keamanan dapur SPPG. Pelaku sempat mencekik leher salah seorang wartawan dan keduanya diminta untuk meninggalkan lokasi oleh pegawai lain. Harus ada janji dulu sama Paisan. Kenapa nggak ada info dari Paisan bahwa nanti ada tamu buat dia? Cukup. Boleh minta nomor Pak Isan ya, Pak? Nggak bisa. Bapak nyuruh saya hubungin tapi Bapak nggak mau ngasih nomornya. Kalian siapa? Dia memang kasih izin untuk saya kasih nomor ke dia. Ya, saya kan wartawan, berhak mendapatkan informasi. Terkait dugaan penganiayaan serta intimidasi ini, kedua jurnalis telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Pasar Rebo serta menjalani visum di Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pemilik agen gas 3 kg menjadi korban penganiayaan oleh pemilik kios gas di Jalan Raya Patra, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya, pelaku ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Warga Jalan Raya Patra, Duri Kepak, Kebonjeruk, Jakarta Barat dikejutkan dengan aksi penganiayaan terhadap seorang pemilik agen gas LPG 3 kg. Oleh pemilik kios tempat usaha korban. Polisi yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan memasang garis polisi agar warga tak mendekati lokasi kejadian. Peristiwa ini terjadi saat korban dan pelaku yang masih bersaudara ini sempat terlibat cekcok mulut yang berujung pelaku menganiaya senjata tajam hingga berkelahi. Pelaku penusukan, pemilik toko agen gas LPG 3 kg ini tak berkutik saat ditangkap polisi di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap saat berusaha kabur usai melakukan penusukan terhadap korban. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Pelaku dan korban saling kenal. Menurut keterangan saksi di TKP, untuk pelaku 1 orang. Untuk motif masih kami dalami, sedang kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Korban hingga kini masih dalam penanganan pihak Rumah Sakit Pelni, Jakarta. Di Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Ya, bisa seorang pria di kota Pasuruan, Jawa Timur diamuk massa usai tertangkap mencuri motor. Ya, pelaku tertangkap karena menabrak motor yang tengah parkir di tepi jalan. Dalam video amatir, pencuri motor ditangkap warga di Jalan Slagah, Pekuncen, Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Pencuri terjatuh akibat menabrak motor yang sedang terparkir di depan sebuah warung. Pelaku yang mencuri sepeda motor Matic di wilayah Kebon Agung, Purworejo berhenti setelah polisi datang menangkap. Saat dievakuasi sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksinya. Pencuri mengalami kecelakaan karena panik dikejar warga. Pelaku kini telah diamankan di Polres Pasuruan Kota dan polisi masih melakukan pemeriksaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi begal di kawasan industri Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Ya, korban mengalami luka bacok di punggung dan tak lama pelaku ditangkap polisi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Diam.
FL, satu dari 4 pelaku begal, pasrah saat ditangkap Polsek Cakung, Jakarta Timur. Polisi menangkap pelaku di rumah kontrakannya di wilayah Rawabebek, Cilincing, Jakarta Utara. Dari keterangan pelaku, aksi begal tersebut terjadi saat korban yang hendak ke pasar pada pagi hari dipepet oleh 4 orang pelaku berboncengan 2 sepeda motor di kawasan industri Cakung, Jakarta Timur. Korban berupaya melawan, namun pelaku dengan senjata tajam melukai korban yang berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka bacok di bagian punggung. Usai serangkaian penyelidikan, polisi menangkap pelaku yang merupakan residivis dengan kasus yang sama. Kalau pelakunya sudah residivis, kemudian pengakuan dari pelaku sudah 6 kali. 2 kali di BKT, kemudian 1 kali di Jakarta Utara, Cilincing, kemudian 2 kali di Kuitang, Jakarta Pusat, kemudian sekali ada di kawasan Lecing. Hingga saat ini polisi masih terus memburu pelaku lain berinisial AP, WH, dan 1 orang yang belum diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.